Selamat siang, kembali lagi dengan saya Van Lekin. Kita akan melakukan analisa untuk 4 currency pairs ya, yaitu NZD/USD, NZD/CSF, AUD/NZD, sama gold ya, atau XAUUSD. Sekarang tanggal 28 September 2020, tepatnya hari Selasa ya. Untuk NZD CAD atau NZD CAD saya bilangnya itu saya masih floating loss ya. Ini pakai live akun micro akun. Saya ada salah moment entry menurut saya terlalu fokus kepada market structure higher high waktu itu, dan saya entry di bagian ini tapi tanpa menganalisa higher time frame. Jadi saya hanya fokus ke 4 hour, 1 hour, and M30 atau 30 minute time frame. Jadi saya di pair ini akan exit ya ketika dia, dan saya berharap market ini masih ke area dimana saya entry atau ke area sini, dan nanti kalaupun dia tidak ke atas sampai TP, setidaknya saya lossnya sedikit ya, lebih sedikit daripada saya exit di bawah sini. Itu untuk NZD CAD. Terus kita ke AUD NZD di 15 minute. Kembali lagi ketika kita melihat market atau menentukan arah market itu mau kemana, kita lihat dari market structure-nya. Market structure, di dalam market structure ada support resistance, dan support resistance sendiri ada yang namanya major support resistance dan minor support resistance. Untuk major support resistance saya masih melihat ini akan downtrend, yaitu low semakin low atau low lower low and high. Harapannya dia high ini akan menjadi lower high di daerah sini. Mungkin ini nanti saya akan entry di London time zone ya, di London, sesi London ya, atau sesi London overlap, atau sudah masuk ke sesi US ya nanti sore. Kira-kira seperti itu. Dimana saya sebutkan tadi market structure itu ada support resistance. Jadi saya melihat major support resistance-nya adalah ini. Tapi ini yang dimana kita bisa sebut dengan kata lain, yaitu jadi kuliah jadi channel ya, ini bisa disebut juga channel. Maaf, barusan ada orang lewat. Kita bisa juga sebut dengan channel, dan minor support resistance-nya yaitu di daerah di bagian sini. Nah, jadi overall trend menurut saya AUD NZD ini masih downtrend, di mana tapi dia tidak akan downtrend terlalu lama ya, karena menurut market structure 4 hour dia masih uptrend, yaitu downtrend yang sekarang ini adalah retracement atau pullback atau retest di time frame lebih besar ya. Ini ada kaitannya dengan multi time frame analisa ya, atau multi time frame analysis kata dalam bahasa Inggrisnya.
Jadi kalau misalkan kita mau entry di bagian ini, di channel ini, sebenarnya ini masuk di minor support resistance di time frame lebih besar, yaitu time frame 4 jam ke atas. Jadi penurunan ini adalah minor support resistance untuk time frame lebih besar 4 jam ke atas. Untuk major support resistance-nya di time frame 4 jam ke atas, yaitu ini dan seperti ini. Nah, jadi penurunan ini ataupun kita mau sell di titik ini, jangan terlalu confident ya untuk hold sampai di bawah. Jadi cukup targetnya hanya di support sebelumnya atau di area sini saja. Kalau misalkan kita mau entry sell di area sini, kalau kita mau entry sell di area sini, cukup TP-nya di sini saja. Karena di higher time frame penurunan yang dari tanggal berapa ini, Agustus lalu, ini adalah penurunan di mana minor support resistance yang lagi retracement untuk higher time frame, yaitu 4 hour, daily, and weekly. Itu teman-teman. Jadi untuk AUD NZD mungkin segitu ya. Sekarang kita pindah ke pair NZD CSF atau New Zealand Swiss franc. Ini saya sudah melihat atau mengidentifikasi atau menganalisa market structure-nya ini akan downtrend. Kita lihat di sini ya, pertama ya, ini the highest point in this overall market, dan di sini dia melakukan so many rejection di sini. Jadi ini price level yang sangat kuat ya, yang sangat kuat, di mana ketika market up, down, dan balik lagi, pull lagi and push lagi, pull lagi and push lagi, dan down lagi and push higher, but not making higher from this high. Artinya dia malah membuat lower high, tapi belum signifikan ya, di mana ini lower high ini masih di dalam ranging ini, di dalam ranging atau sideway yang hanya mantul ke bawah, mantul ke atas, mantul ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, kayak gitu. Tapi at this time this resistance never go more up than this, okay? Dan semalam sepertinya ada high volatility ya, yang membuat dimana strong price level ini dibuat oleh satu pergerakan, atau entah semalam saya nggak memantau ada news apa. Jadi semalam ada pergerakan high atau high volatility yang membuat market structure ini tambah low, lower low ya, dimana support resistannya sudah membuat support resistance market structure sell, dan saya berharap dia akan ke area 0.60700 ini ya. Berharap nanti sore dia ke area itu, market bergerak ke area sana, dan saya akan sell di area sini ya, dan stop lossnya sudah saya kasih di 60.60927 itu ya, dan target saya di sini ya, di bawah sini. Karena kalau dilihat dari higher time frame, it can be small retracement, dan dia bisa up dari sini menuju ke atas sana, mungkin ke area 62375 ya, dan mungkin bisa higher
atau masih struggle di sana dan turun, saya nggak tahu karena ini hanya analisa. Dan kenapa saya hanya ambil di daerah sini, takutnya dan bisa jadi penurunan sekarang ini juga adalah small market structure atau yang saya sebut tadi minor support resistance dari higher time frame. Karena kalau dari higher time frame di sini ini masih mendominasi higher high, yang di sini higher high ini masih mendominasi untuk uptrend, di mana pergerakan downtrend yang sekarang ini masih bergerak di antara jadi sebentar. Jadi pergerakan downtrend yang sekarang ini adalah dia bergerak di antara dua line ini. Di antara dua line ini, yang dimana ini market structure higher high yang sebelumnya ini masih patut kita curigai ya, atau patut kita pantau pergerakan market ini. Ya, ketika dia ke atas mungkin tak membuat higher high dari resistance sebelumnya, tapi malah membuat higher low, tapi tak terlalu signifikan juga. Artinya ini bisa jadi adalah complex pullback atau complex retracement ya. Ketika dia ke bawah, sell strong, full body candle bearish banyak di sini, dan hanya beli buyer hanya push with low power ya menurut saya. Jadi dia hanya retracement, dan seller datang lagi lebih strong dari sebelumnya. Nah, dan sell sudah aktif ketika dia membuat lower low gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau bahasanya kurang jelas ya untuk teman-teman yang mungkin ada yang nonton di luar sana nanti. Tapi menurut saya market ini ada kemungkinan masih akan downtrend ya, menurut market structure yang baru terjadi ya tadi malam. Saya rasa tadi malam. Sebentar, saya taruh dulu line separatornya biar kelihatan ya. Kalau memang ini, nah benar, ini tadi malam ya. Sekarang kan kemarin berarti tanggal 28 ya. Dan berharap dia retracement ke area itu, retracement ke area 60700 ya. Itu harapannya. Kenapa saya nargetin retracement ke 60.60700 itu, terus saya mau entry, adalah alasan ya, karena salah satunya di titik atau di price 00 akhir belakangnya 00 itu biasanya market akan ada sedikit reaksi lah, entah dia terus mau up atau dia mau turun. Tapi ingat ya, nyampe di price ini, di level ini, di trendline ini, saya tidak serta-merta akan langsung sell ya, melainkan saya akan nunggu bagaimana reaksi buyer dulu. Kalau misalkan nyampe ke area di trendline ini buyer sudah mulai weak ya atau lemah, mungkin di sana saya akan melakukan entry. Kalau masih strong, saya masih stay away and standing by ya. Next pair kita ke gold ya, kita ke gold.
Overall market structure from higher time frame still sell. Kita bisa lihat dari sini ya. Market still sell, but from lower time frame, yaitu 1 jam ke bawah, market sudah membentuk market structure buy. It can be retracement for higher time frame, or it can be long buy for higher time frame also, daily. Nah, bisa jadi seperti itu ya, karena membaca market itu tidak boleh kita membacanya dengan hanya melihat market structure 1 time frame ya. Jadi semua market structure itu berkaitan dengan beberapa time frame yang sudah ada di platform. Dan kalau kita lihat dari candle daily close tadi malam, ini candlestick bullish, full body bullish ya, yang powerful menurut saya. Jadi memang ini indikasi yang sangat kuat untuk mencari retracement, mungkin retracement ke area sini, dan kita akan melakukan entry buy ya di area sini. Itu tergantung teman-teman ya, mau entry di mana. Yang penting jangan entry yang sekarang, tunggu dia retracement ke bawah. Kenapa? Kalau kita entry di sini, ini termasuk high risk ya, entry yang high risk, karena bisa jadi dia nanti di London Tile dia bisa jadi retracement, dan sangkaan kita entry di atas ini akan loss, padahal dia ke bawah hanya retracement. Dan setelah retracement mungkin nanti kalau seller sudah mengecil dan buyer coming push with powerful uang ya, powerful money, dia bisa flying up there, flying up until 1920.02 ya, sampai 1920.02 ya, bisa jadi sampai ke sana. Analisa saya bisa jadi sampai ke sana. Dan kenapa base entry itu harus dilakukan di waktu market retracement atau retest atau pullback? Karena mengurangi risiko tadi ya. Kalau kita kan entry di retracement tidak terlalu besar lah, kalau misalkan kita entry di area sini, dan mungkin stop lossnya di area sini atau ke bawah dari support ini sekitar 10 atau 30 pip untuk menjaga keamanan biar tidak kena spike happen in the market ketika volatility market sedang tinggi ya. Itu saja ya mungkin dari saya updatean forex market structure di pada minggu kedua sekarang. Minggu ketiga di September ya, minggu keempat kalau nggak salah di September. Nah, semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih.